apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wajah sepak bola Indonesia kembali tercoreng dengan ulah supporter Persibas Banyumas. Mereka menerobos lapangan dan merusak stadion pada lanjutan kompetisi Divisi 3 PSSI. Operator wahana biang lala di Karanganyar ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam insiden yang melukai 2 pengunjung. 2 bocah asal Sampang, Jawa Timur nekat mengendarai sepeda motor tanpa helm menuju Jakarta hanya ingin bertemu teman di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta. Wajah sepak bola tanah air kembali tercoreng oleh ulah puluhan supporter Persibas Banyumas. Mereka mengamuk dengan memasuki Stadion Satria Purwokerto lalu berbuat onar. Ulah tidak terpuji para supporter dipicu rasa kecewa lantaran tim kesayangannya kalah saat bertanding melawan kesebelasan Persibangga Purbalingga. Kerucuhan seketika terjadi saat laga antara tim tuan rumah Persibas Banyumas melawan Persibangga Purbalingga memasuki akhir babak kedua. Para supporter langsung memasuki Stadion Satria Purwokerto dengan membobol pagar lapangan yang terkunci Rabu sore. Para supporter menjadi beringas dengan merusak fasilitas stadion. Polisi tidak berdaya sehingga aksi supporter makin liar dengan membakar spanduk di tengah lapangan. Mereka memaksa permainan dibubarkan lantaran kesal tim kesayangannya kalah. Itu sebenarnya wujud kekecewaan supporter dari beberapa tahun ini, total 4 tahun ya kita dibohongin naik liga turun lah, bullshit itu semua, Pak. Maksudnya gimana itu? Kalah terus apa gimana? Ya nggak ada kemajuan pasti dari pihak manajemen dan pihak tim sih, Pak. Panitia bertindak bijak dengan menghentikan pertandingan agar kericuan tidak meluas. Pertandingan kompetisi Divisi 3 PSSI berakhir dengan skor sama kuat 1-1 sehingga kedua tim gagal lolos ke fase grup. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Polisi menetapkan operator wahana permainan biang lala sebagai tersangka atas insiden jatuhnya sangkar wahana di Pasar Malam Colomadu, Karanganyar. Operator dianggap lalai sehingga 2 pengunjung terjatuh dan mengalami luka-luka. Kepolisian Resor Karanganyar menetapkan 1 orang tersangka dalam insiden jatuhnya sangkar biang lala di Pasar Malam Colomadu, Karanganyar. Dia adalah operator berinisial ADP. Tersangka dianggap paling bertanggung jawab atas terlukanya 2 pengunjung. Penetapan ADP sebagai tersangka berdasarkan keterangan lebih dari 10 saksi dan olah tempat kejadian perkara. Selain karena kelalaian tersangka, kondisi besi wahana permainan juga keropos. Polisi masih harus mendatangkan ahli untuk memastikan kelayakan wahana permainan biang lala. Untuk sekarang ini sesuai penyampaian dari Kasat Reskrim sudah ditetapkan sementara 1 tersangka, tapi dalam proses penyidikan. Itu demikian update-nya. Sementara ini operator, tapi ini akan tetap terus berkembang karena ini menyangkut keselamatan. Sekaligus ya kita minta doa aja semoga para korban bisa segera pulih. Sementara kondisi 2 korban luka saat ini sudah membaik. Keduanya menderita luka-luka karena sangkar yang mereka naiki tertimpa 2 sangkar yang terlepas. Keduanya pun terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Seorang sopir terjepit di kabin setelah truk yang dikendarainya menghantam truk di depannya di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta. Kecelakaan diduga karena truk melaju kencang sehingga hilang kendali. Setelah proses menegangkan selama setengah jam, akhirnya sopir truk bernama Endro Prasetyo bisa dikeluarkan dari kabin truk. Namun kondisinya lemas sehingga langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk mendapat perawatan.
Endro terjepit kabin setelah truk yang dikemudikannya menghantam keras truk pasir yang berada di depannya di Jalan Magelang, Yogyakarta, di Kecamatan Salam Magelang, Kamis pagi. Tabrakan terjadi setelah truk yang dibawa Endro melaju kencang dari arah Jogja menuju Magelang. Diduga karena hilang kendali, truk menabrak truk pasir di depannya. Akibatnya bagian depan truk ringsek. Kami mengevakuasi korban itu 15 menit di TKP. Alhamdulillah proses evakuasi kami bersama tim SAR gabungan berjalan dengan lancar. Mas, kondisi korban itu tadi gimana Mas? Kejepit atau gimana? Kondisi korban untuk cedera alat gerak semua terjepit ya, sebelah tungkai bawah sebelah kiri terjepit, ini tongkatnya setiran ya, bukan setiran. Jadi 2 bangkai truk dievakuasi ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Magelang untuk penyelidikan lanjutan. Wahyu Dira melaporkan dari Magelang. Seorang penyandang gangguan jiwa atau ODGJ di Salatiga yang dikenal meresahkan warga berhasil dievakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis karena penyandang ODGJ ini sempat menolak saat akan dievakuasi ke rumah sakit. Dahoni, kakek berusia 70 tahun, warga Tegalrejo, Salatiga yang merupakan ODGJ berhasil dievakuasi Rabu siang. Diketahui kakek Dahoni telah mengalami gangguan jiwa selama 10 tahun, namun ia menolak untuk dirawat. Selama mengidap gangguan, rumah yang ditempati kakek Dahoni beberapa kali nyaris terbakar karena sang kakek lupa mematikan api. Kondisi ini juga kerap meresahkan warga sekitar rumahnya. Karena Mbak Dauni ini pekerjaan setiap hari ODGJ mengumpulkan sampah, sehingga sampah dikumpulkan di rumahnya setiap hari selama bertahun-tahun dan menumpuk. Ketika Mbak Dauni ini memasak kebutuhan sehari-hari sendiri dan meninggalkan kompor dengan tungku kayu bakar sehingga mengakibatkan kebakaran. Kakek Dahoni berhasil dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Boleh tambang meneh. Boleh tambang.